Siapa sangka, seorang guru yang dulu dihormati, kini justru menjadi istri dari muridnya sendiri. Namun, malam pertama mereka membuka rahasia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar itu? Jangan berhenti di sini, karena kisah ini akan membuatmu tercengang hingga akhir. Halo sahabat cerita Atsa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share supaya makin banyak yang bisa ikut hanyut dalam kisah-kisah luar biasa ini. Semoga yang sedang menonton diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Tuliskan juga di komentar. Kamu dari kota mana menonton kisah ini? Siapa tahu kita bisa saling menyapa. Di sebuah kota bernama Jogja, tinggal seorang wanita bernama Rina Wijayanti. Seorang guru bahasa Indonesia yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Usianya 34 tahun. Wajahnya lembut, berpenampilan sederhana. Namun karismanya mampu membuat siapapun yang mengenalnya merasa segan sekaligus nyaman. Di sekolah tempatnya mengajar, Rina dikenal sebagai sosok yang tegas namun penuh perhatian. Ia tidak hanya mengajarkan tata bahasa dan sastra, tetapi juga selalu menyisipkan nasihat kehidupan. Murid-muridnya sering merasa seolah sedang berbicara dengan seorang kakak atau bahkan seorang ibu ketika bersama dengannya. Namun, di balik ketegasannya, Rina menyimpan kesepian. Ia belum menikah. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin wanita secantik dan sebaik dirinya masih sendiri? Tetapi bagi Rina, kehidupan tidak sesederhana itu. Beberapa kali ia menjalin hubungan, namun selalu kandas di tengah jalan. Hatinya lelah berharap, hingga akhirnya ia memilih untuk fokus mengajar dan mencurahkan kasih sayangnya kepada murid-muridnya. Di antara ratusan murid yang pernah ia ajar, ada seorang remaja bernama Arga Pratama, murid kelas 12 yang cerdas dan penuh semangat. Arga berusia 18 tahun, terkenal pandai dalam menulis esai dan aktif dalam organisasi sekolah. Banyak guru kagum padanya, termasuk Rina. Namun, kekaguman Rina berbeda. Bukan karena ketampanan Arga, melainkan karena kedewasaan pikirannya yang jauh melampaui usianya. Rina sering memperhatikan bagaimana Arga bersikap terhadap teman-temannya. Saat ada yang kesulitan, Arga selalu menawarkan bantuan tanpa diminta. Saat ada perdebatan, ia sering menjadi penengah yang bijak. Bahkan, beberapa kali Arga membuat Rina terdiam dengan pertanyaan-pertanyaan kritisnya di kelas. Bu, apakah semua cinta harus diukur dengan usia? Kalau perasaan itu tulus, apa masih harus ada batasannya? Pertanyaan itu pernah terlontar dari Arga ketika membahas cerpen tentang cinta beda usia. Sontak kelas tertawa, sebagian menggodanya. Tapi Rina hanya tersenyum samar. Pertanyaan itu tanpa sadar membekas di hatinya. Meski begitu, Rina tetap menjaga jarak. Baginya, Arga hanyalah murid yang suatu saat akan lulus dan menjalani kehidupan masing-masing. Ia tidak pernah berpikir bahwa takdir akan bermain dengan cara yang begitu mengejutkan. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya tiba saatnya Arga lulus. Di acara perpisahan, Arga memberikan pidato sebagai perwakilan siswa. Kata-katanya menyentuh hati, membuat banyak guru meneteskan air mata, termasuk Rina. Terima kasih untuk semua guru yang sudah membimbing kami, terutama Bu Rina, yang selalu mengajarkan bukan hanya tentang bahasa, tapi juga tentang arti kehidupan. Rina terharu. Namun setelah hari itu, hubungan mereka terputus. Arga melangkah ke dunia barunya, sementara Rina kembali ke rutinitasnya. Rina mengira, kisah antara dirinya dan Arga hanya akan menjadi potongan kecil dalam hidup, sekadar kenangan seorang guru kepada muridnya. Ia tak pernah menduga, suatu hari nanti, nama Arga akan kembali hadir, bukan lagi sebagai murid, melainkan sebagai pria yang akan mengguncang seluruh hidupnya. 3 tahun sudah berlalu sejak acara perpisahan itu. Hidup Rina berjalan seperti biasa, meski di dalam hatinya ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Usianya kini menginjak 37 tahun. Ia masih cantik, anggun, dan makin matang sebagai seorang wanita. Namun, setiap kali pulang ke rumah setelah mengajar, kesunyian seringkali menjadi teman setianya. Orang tua dan sahabat-sahabatnya berkali-kali menanyakan perihal pernikahan. Rina,
Umurmu sudah hampir kepala 4. Kapan kau akan menikah? Tanya ibunya suatu malam. Rina hanya tersenyum hambar, berusaha menutupi luka di hatinya. Baginya, mencari pasangan bukanlah soal terburu-buru, melainkan tentang menemukan seseorang yang benar-benar bisa menerima dirinya apa adanya. Sampai suatu sore, takdir mempermainkan waktu. Rina menghadiri sebuah acara reuni sekolah di sebuah restoran di pusat kota Jogja. Ia datang hanya untuk sekadar melepas rindu dengan mantan rekan kerja dan murid-muridnya. Ia tidak menyangka, di sana ia akan bertemu kembali dengan sosok yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Assalamualaikum, Bu Rina." Suara berat itu terdengar di belakangnya. Rina menoleh. Matanya membelalak. Sosok tinggi dengan setelan jas sederhana berdiri di hadapannya. Wajah itu tidak asing, meski kini tampak lebih dewasa. Dialah Arga Pratama, murid yang dulu pernah menorehkan kesan mendalam di hatinya. "Arga." Rina hampir tak percaya. "Ya ampun, ini benar kamu?" Arga tersenyum hangat, berbeda dengan senyum remaja polos yang dulu ia kenal. Sekarang, senyum itu penuh keyakinan, seolah dunia sudah mengajarinya banyak hal. "Sudah lama sekali, Bu. Ternyata ibu masih secantik dulu," ucap Arga dengan nada bercanda yang sopan, membuat wajah Rina memerah malu. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Dari reuni itu, Rina mengetahui bahwa Arga kini berusia 21 tahun dan sedang meniti karir sebagai pengusaha muda di bidang teknologi. Usahanya baru saja berkembang, dan ia sering bolak-balik keluar kota untuk mengurus klien. Rina terkesan. Anak yang dulu hanya pandai menulis cerpen kini tumbuh menjadi pria yang penuh percaya diri. Sejak hari itu, komunikasi mereka tak lagi terputus. Arga sering menghubungi Rina, menanyakan kabarnya, bahkan mengajaknya makan siang bersama. Rina awalnya ragu, takut dianggap aneh atau salah paham. Tapi entah mengapa, setiap kali bersama Arga, ia merasakan ketenangan yang berbeda. Suatu malam, ketika mereka duduk di sebuah kafe sederhana, Arga menatap Rina dengan serius. "Bu, boleh saya jujur?" katanya pelan. Rina mengernyit, mencoba menebak. "Tentang apa?" Arga menarik napas panjang. "Sejak SMA, saya selalu mengagumi ibu. Bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai wanita. Dan rasa itu tidak pernah hilang sampai sekarang." Jantung Rina berdetak kencang. Kata-kata itu membuat tubuhnya kaku. Ia tak tahu harus merespons apa. Antara terkejut, tersanjung, dan takut. Bagaimana mungkin mantan muridnya sendiri berani mengungkapkan hal sebesar itu? Arga melanjutkan, "Saya tahu mungkin terdengar gila. Usia kita berbeda jauh. Tapi saya sudah dewasa sekarang. Dan saya ingin membuktikan kalau perasaan saya ini serius." Malam itu menjadi awal guncangan besar dalam hati Rina. Ia pulang dengan pikiran yang kalut. Bagian dalam dirinya ingin menolak, mengatakan bahwa hubungan itu mustahil. Tapi bagian lain, justru merasakan hangatnya perhatian Arga yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari siapapun. Dan tanpa Rina sadari, roda takdir sedang berputar. Pertemuan yang tak terduga ini hanyalah awal dari sebuah kisah cinta yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah pengakuan Arga di kafe itu, Rina hidup dalam kebimbangan. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Benarkah yang Arga rasakan adalah cinta? Atau sekadar kagum pada sosok gurunya dulu? Rina mencoba menjaga jarak, tapi semakin ia menghindar, semakin sering Arga hadir dalam hidupnya dengan caranya yang tulus. Arga tak pernah berhenti menunjukkan kesungguhannya. Setiap pagi, ia kerap mengirim pesan singkat. "Selamat pagi, Bu. Jangan lupa sarapan, ya?" Atau ketika Rina mengeluh lelah, Arga selalu datang membawa makanan kesukaan Rina, tanpa diminta. Ketulusan itu perlahan-lahan merobohkan tembok hati Rina yang sudah lama ia bangun. Namun, Rina tetap menyimpan kegelisahan. Ia sadar betul, dunia di luar sana tidak akan mudah menerima hubungan mereka. Usia yang berbeda 13 tahun bukan masalah kecil. Apalagi status Rina yang dulu adalah gurunya. Bagaimana pandangan masyarakat? Bagaimana keluarganya? Semua itu membuat Rina berusaha menahan diri.
Sampai pada suatu sore, Arga datang ke rumah Rina tanpa memberi kabar. Dengan pakaian rapi dan wajah penuh keseriusan, ia mengetuk pintu. Rina yang sedang menyiapkan teh terkejut mendapati orang tua dan adiknya sudah duduk di ruang tamu. Ternyata Arga datang tidak sendiri. Ia membawa kedua orang tuanya. Jantung Rina berdetak kencang. Ia bisa menebak apa yang akan terjadi. Benar saja, setelah berbasa-basi, Arga berdiri dan dengan suara mantap berkata, "Pak, Bu, saya datang ke sini dengan niat baik. Saya ingin melamar Rina untuk menjadi istri saya." Seisi ruangan terdiam. Ibunya Rina menatap tak percaya, sementara ayahnya menghela napas panjang. Adik Rina bahkan hampir tertawa kecil karena merasa hal ini tak masuk akal. "Arga, kamu masih muda. Baru 21 tahun. Apa kamu yakin dengan keputusan ini?" tanya ayah Rina dengan suara berat. Arga mengangguk mantap. "Saya sangat yakin, Pak. Saya sudah dewasa. Saya punya usaha yang bisa menopang kehidupan rumah tangga, dan yang paling penting, saya sungguh mencintai Rina." Wajah Rina memerah, antara malu, bingung, dan terharu. Ia tak pernah menyangka murid yang dulu hanya ia kenal sebatas kelas kini berdiri di hadapan keluarganya, berani memperjuangkan cinta dengan begitu serius. Namun, ibunya menatap tajam. "Nak, kau sadar? Usia Rina jauh di atasmu. Apa kau tidak takut suatu hari nanti menyesal?" Pertanyaan itu menusuk hati Rina. Ia merasa seolah dirinya adalah beban, seperti seorang wanita yang terlalu tua untuk dicintai. Tetapi Arga justru menjawab dengan penuh keyakinan. "Usia tidak pernah menjadi masalah, Bu. Yang penting adalah hati. Saya ingin mendampingi Rina, apapun yang orang lain katakan." Suasana memanas. Keluarga Rina menolak halus, namun Arga tetap bertahan. Malam itu, diskusi panjang terjadi. Rina hanya bisa duduk terpaku, tak sanggup memutuskan apapun. Setelah semua orang pulang, Rina masuk ke kamarnya dan menangis. Ia terhanyut dalam rasa bersalah dan bahagia yang bercampur jadi satu. Bahagia karena ada pria yang begitu serius mencintainya. Namun bersalah karena ia tahu hubungan ini akan mendapat banyak ujian. Keesokan harinya, Arga mengirim pesan. "Aku tidak akan mundur, Rin. Aku akan buktikan kalau cintaku padamu lebih kuat dari omongan siapapun." Pesan itu menggema di hati Rina. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ada seseorang yang benar-benar siap memperjuangkan dirinya, bukan hanya sekadar singgah. Lamaran itu memang mengguncang semua pihak, tapi justru dari situlah awal sebuah keputusan besar akan lahir. Rina harus memilih, menuruti suara hati yang mulai jatuh cinta, atau tunduk pada logika dan pandangan masyarakat. Dan takdir sudah menunggu jawaban darinya. Setelah melewati hari-hari penuh keraguan dan penolakan, akhirnya keputusan besar itu diambil. Rina menerima lamaran Arga. Keputusan yang membuat banyak orang terkejut. Bahkan sebagian menganggapnya tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Seorang guru berusia 37 tahun, menikah dengan mantan muridnya yang baru 21 tahun. Perbedaan usia 16 tahun itu menjadi bahan perbincangan hangat di lingkungan sekitar. Hari pernikahan pun tiba. Meski sederhana, suasananya penuh makna. Pernikahan digelar di sebuah gedung kecil di Jogja, dihiasi bunga putih dan nuansa emas yang hangat. Rina tampil anggun dengan kebaya putih, riasan wajahnya sederhana namun menonjolkan kecantikan alaminya. Di sampingnya, Arga tampak gagah mengenakan beskap hitam dengan senyum yang tak pernah pudar sejak pagi. Sejak ijab kabul selesai diucapkan, Rina merasa seolah beban berat yang ia pikul perlahan runtuh. Tangannya bergetar saat menerima buku nikah dari penghulu. Air matanya hampir jatuh ketika mendengar doa yang dipanjatkan. Ia sadar, ia kini bukan lagi seorang guru yang hidup sendiri. Ia adalah seorang istri. Dan yang lebih mengejutkan, suaminya adalah sosok yang dulu pernah ia ajar membaca puisi di depan kelas. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya lepas dari bayang-bayang cibiran. Sejak prosesi berlangsung, ia bisa merasakan tatapan aneh dari sebagian tamu undangan. Beberapa berbisik pelan, tapi cukup jelas untuk ditangkap telinganya. "Masih muda sudah nikah sama guru sendiri.
Apa nggak sayang masa mudanya? Rina itu beruntung dapat anak muda tampan. Tapi nanti kalau Arga bosan gimana? Wah, ini pasti cuma sensasi. Kalimat-kalimat itu menusuk hati Rina. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Namun, saat ia melirik arah Arga, ia melihat tatapan penuh keyakinan dari suaminya. Tatapan itu seakan berkata, abaikan mereka. Aku di sini untukmu. Setelah akad selesai, acara berlanjut dengan resepsi. Meski sederhana, suasana penuh kehangatan dari keluarga dekat yang tulus mendoakan. Arga tak pernah melepaskan genggaman tangannya dari tangan Rina. Bahkan ketika ada kerabat yang mencoba menyindir, Arga menjawab dengan senyum tenang. Tidak peduli berapa usianya, yang penting saya bahagia bersama dia. Ucap Arga mantap ketika seorang tamu bertanya dengan nada meremehkan. Jawaban itu membuat Rina hampir menitikkan air mata. Ia merasa dipeluk bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin bahwa pria di sampingnya bukan sekadar anak muda yang terbawa perasaan, melainkan seorang laki-laki yang siap melindungi cintanya. Namun, malam itu juga, setelah pesta usai, realitas lain menanti. Malam pertama. Bagi sebagian pasangan, malam itu adalah malam penuh gairah. Namun bagi Rina, justru rasa takut dan canggung mendominasi. Ia berulang kali menatap bayangannya di cermin, bertanya dalam hati, apakah aku pantas? Apakah aku tidak terlalu tua untuknya? Sementara itu, Arga di kamar pengantin duduk dengan wajah tenang. Senyumnya tetap hangat, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. Ada rahasia yang belum pernah ia ungkapkan. Dan malam itu, rahasia itu akhirnya akan keluar. Pernikahan yang menjadi buah bibir banyak orang ternyata baru permulaan. Di balik pintu kamar, sebuah kejutan besar menanti Rina. Kejutan yang akan mengubah caranya memandang cinta seumur hidupnya. Malam itu, usai resepsi pernikahan sederhana mereka, Rina duduk di tepi ranjang pengantin yang dipenuhi taburan bunga melati. Hatinya berdegup kencang, tangannya berkeringat dingin, dan pikirannya penuh kekhawatiran. Ia tahu, inilah malam pertama mereka sebagai suami istri. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan, namun justru membuatnya cemas. Rina menatap bayangannya di cermin. Usia 37 tahun jelas tidak bisa ia sembunyikan. Meski wajahnya masih cantik dan kulitnya terawat, kerutan halus di sekitar matanya membuatnya merasa tak percaya diri. Sementara Arga, suaminya, baru 21 tahun, masih muda, gagah, dan penuh energi. Perbedaan itu membuat Rina takut. Apakah aku bisa membahagiakannya? Apakah aku cukup untuknya? Pintu kamar terbuka perlahan. Arga masuk, masih mengenakan beskap hitam dari akad siang tadi. Wajahnya tampak lelah, tapi senyumnya hangat. Rina spontan menunduk, tak berani menatap langsung. Suasana hening, hanya terdengar detak jam di dinding. Arga mendekat, lalu duduk di sampingnya. Dengan lembut ia menggenggam tangan Rina. Rin, kenapa kelihatan tegang sekali? Aku tahu kamu gugup. Rina tersentak. Ia mencoba tersenyum, meski suaranya bergetar. Aku takut. Gak. Aku bukan gadis muda lagi. Aku takut kamu menyesal. Arga terdiam sejenak, lalu menatap dalam ke mata Rina. Aku tidak pernah menyesal, Rin. Justru aku bersyukur akhirnya bisa memilikimu. Sejak dulu, sejak SMA, kamu adalah sosok yang selalu ada di hatiku. Malam ini, aku ingin jujur sepenuhnya. Rina mengerutkan dahi. Jujur? Tentang apa? Arga menarik napas panjang. Air matanya tiba-tiba menetes, membuat Rina terkejut. Ia tidak pernah membayangkan pria muda itu akan menangis di malam pernikahannya. Aku, sebenarnya sudah lama menyimpan rasa ini. Saat teman-teman lain hanya menganggapmu sebagai guru, aku melihatmu sebagai sosok wanita yang kuat, lembut, dan penuh kasih. Aku sering menulis puisi tentangmu, meski tak pernah berani memberikannya. Dan malam ini, aku ingin kau tahu, aku menikahimu bukan karena aku sedang tergila-gila atau terbawa emosi, tapi karena aku benar-benar mencintaimu.
Rina terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mengira malam pertama mereka akan penuh dengan desakan fisik. Tapi ternyata Arga justru membuka isi hatinya dengan cara yang paling tulus. Arga mendekapnya erat. Aku tidak peduli apa kata orang. Mereka boleh bilang aku gila. Mereka boleh meremehkan. Tapi aku hanya ingin kau percaya satu hal. Aku akan selalu ada di sampingmu. Tidak ada yang lain. Dalam pelukan itu, Rina merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan nafsu, bukan obsesi, melainkan cinta yang murni. Malam pertama mereka bukanlah malam penuh gairah, melainkan malam penuh air mata kejujuran, penerimaan, dan ketulusan. Untuk pertama kalinya, Rina merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. Semua ketakutan tentang usia, tentang pandangan orang lain, lenyap seketika. Malam itu menjadi titik balik, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai dua jiwa yang akhirnya saling menemukan. Dan tanpa mereka sadari, justru malam pertama yang tak biasa itulah yang akan menjadi fondasi terkuat bagi rumah tangga mereka ke depan. Hari-hari setelah pernikahan itu menjadi babak baru dalam hidup Rina dan Arga. Meski awalnya dipenuhi rasa canggung, lambat laun hubungan mereka semakin hangat. Rina mulai terbiasa dengan perhatian kecil dari Arga, sementara Arga menikmati peran barunya sebagai suami yang bertanggung jawab. Pagi hari, Rina sering terbangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Namun, tak jarang Arga yang bangun lebih pagi, membuatkan teh hangat untuk istrinya. Kamu jangan terlalu capek, Rin. Aku yang urus, katanya sambil tersenyum. Hal-hal kecil itu membuat Rina merasa dicintai dengan cara yang sederhana namun tulus. Meski demikian, cibiran orang luar tetap ada. Saat Rina pergi ke pasar, beberapa tetangga masih berbisik, itu dia guru yang nikah sama muridnya sendiri. Ada pula yang terang-terangan menatap dengan tatapan merendahkan. Awalnya Rina merasa perih. Namun setiap kali Arga menggenggam tangannya di depan umum tanpa rasa malu, semua bisikan itu perlahan kehilangan arti. Arga pun semakin berkembang. Usahanya di bidang teknologi kian maju, beberapa klien besar mulai mempercayainya. Ia sering pulang larut malam karena urusan pekerjaan, namun selalu menyempatkan waktu untuk sekadar mendengar cerita Rina tentang kegiatan mengajarnya. Aku nggak mau hanya sukses di luar, tapi gagal di rumah, ucapnya suatu malam, membuat Rina terharu. Di sisi lain, Rina pun berubah. Jika dulu ia selalu merasa takut dianggap tua dan tidak pantas, kini ia mulai menerima dirinya apa adanya. Ia menyadari bahwa Arga benar-benar mencintainya, bukan karena penampilan atau usia, melainkan karena hatinya. Kepercayaan itu membuat Rina lebih tenang menjalani hari. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah sambil menikmati hujan yang turun, Arga berkata, "Rin, malam pertama kita mungkin tidak seperti pasangan lain. Tapi aku bersyukur. Malam itu justru jadi awal yang membuat kita semakin kuat. Aku janji, aku akan selalu bersamamu sampai akhir." Rina menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Arga erat. "Terima kasih, Ga. Aku juga janji akan selalu mendampingimu. Kalau dulu aku hanya gurumu, sekarang aku adalah istrimu, dan aku ingin kita terus belajar tentang cinta bersama-sama." Mereka tertawa kecil, lalu saling bersandar. Hujan turun semakin deras, seolah menjadi saksi bisu cinta yang kian menguat. Waktu berjalan, perlahan orang-orang mulai melihat ketulusan mereka. Cibiran berubah menjadi kekaguman. Beberapa bahkan berkata, ternyata benar ya, cinta tidak mengenal usia. Kisah Rina dan Arga menjadi bukti bahwa cinta sejati bukan diukur dari angka, bukan dari status, tapi dari hati yang saling menerima dan berani memperjuangkan. Dan malam pertama yang dulu penuh tangis, kini menjadi cerita indah yang akan selalu mereka kenang sebagai awal dari perjalanan cinta tanpa batas. Itulah kisah luar biasa. Dinikahi mantan muridku sendiri, malam pertama hal mengejutkan pun terjadi. Bagaimana menurut kalian, sahabat cerita? Apakah cinta memang tidak mengenal usia dan status? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di kisah menarik berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.